Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Narendra Dinegoro, NIM 210101117140104. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai rangkuman rekayasa nilai. Studi kasus 4 rekayasa nilai rumah sakit dan kelompok komplek perumahan. Yang pertama itu ringkasan khusus. Studi ini dilakukan di kantor arsitek dan insinyur pada bulan November 1996. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dokumen desain untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Proyek ini melibatkan membangun rumah sakit sekitar 350.000 SF dan komplek perumahan asrama 5 bangunan dengan sekitar 195.000 SF. Biaya yang telah divalidasi oleh TPN dan disetujui oleh owner berjumlah sekitar 93 juta US dollar. Dari 127 ide pada tahap review awal, dihasilkan pengamatan awal lebih dari 16 juta US dollar dan tambahan potensi penghematan lanjutan dalam operasi, pemeliharaan, dan peningkatan pendapatan sekitar 265.000 US dollar per tahun. Juga dengan potensi penghematan sejumlah 5 juta US dollar termasuk biaya konstruksi serta peralatan pendukung dan medis. Ringkasan rekomendasi utama. Yang pertama itu arsitektur totalnya sekitar 3.500.000 US dollar sebagai berikut. Peninjauan desain partisi interior untuk perumahan dan rumah sakit, untuk perumahan atau asrama dengan menghapus unit balkon, kanopi yang kurang efektif, menghilangkan ruang bawah tanah, dan menggunakan panel dinding eksterior yang lebih murah. Revisi desain panel plat cetak eksterior rumah sakit dan perumahan dari 7 kaki menjadi 5 kaki atau menggunakan batu lokal. Menaikkan tingkat ruang bawah tanah rumah sakit sebesar 1 meter untuk mengurangi hidrostatik pada pelat. Revisi lantai dasar atau granit dengan lantai yang lebih murah, lebih praktis untuk ruang operasi. Yang kedua yaitu struktural total sekitar 130.000 US dollar sebagai berikut. Revisi sistem struktural untuk pelat datar dan meningkatkan ketinggian lantai ke 14 kaki hingga 3 kaki. Catatan yaitu desain asli 13 kaki tidak akan mengakomodasi secara ekonomis utilitas yang diperlukan. Peningkatan biaya akan terjadi dalam upaya mencocokkan utilitas di ruang langit-langit yang diusulkan. Menyederhanakan level lantai dasar dan bawah tanah untuk mengurangi perubahan grade. Yang ketiga yaitu mekanikal. Ada 14 item totalnya sekitar 1 juta US dollar pada awal dan 110.000 US dollar per tahun sebagai berikut. Konsolidasi jalur sanitasi dan peningkatan limbah dalam gedung, mempertimbangkan pengolahan lebih murah sehingga menghasilkan penghematan biaya awal sebesar 320.000 US dollar atau menyediakan sistem tangki septik yang menghasilkan penghematan biaya awal sebesar 375.000 US dollar, mempertimbangkan penyediaan sistem penyimpanan energi termal air dingin sebagai sarana pelepasan beban listrik pada jam sibuk, dengan mempertimbangkan peningkatan kenaikan suhu air dingin dari 42 derajat Fahrenheit menjadi 46 derajat Fahrenheit di seluruh pendingin. Hal ini menghasilkan pengurangan aliran dingin yang secara keseluruhan mengarah pada biaya perpipaan yang lebih rendah, mengurangi energi pemumpaan, dan peningkatan efisiensi keseluruhan dari operasi pendingin. Mendesain kamar tidur untuk pasien umum dengan suhu 75 derajat Fahrenheit dari suhu 65 derajat Fahrenheit. Dengan ini akan menghasilkan penghematan biaya awal tanpa mengorbankan kenyamanan pasien. Selanjutnya mengganti kipas angin dengan menggunakan sistem volume udara sentral di ruang pasien umum. Hal ini dikarenakan sistem sentral lebih efektif dengan meningkatkan kondisi lingkungan dalam ruangan bagi pasien, yang memberikan tingkat filtrasi yang lebih tinggi dalam ruang, menghilangkan pemeliharaan yang tidak perlu, dan menurunkan biaya pengoperasian. Selanjutnya elektrikal, dengan total sekitar 3.800.000 US dollar dan 100.000 US dollar per tahun sebagai berikut. Mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi, mengganti parabola dengan pelengkapan lensa prismatik dan balas elektronik dengan faktor daya tinggi, dikarenakan penghematan energi tidak mengimbangi biaya awal, mengkonfigurasi ulang pencahayaan luar ruangan yang mengurangi jumlah kutub, memusatkan sistem catu daya tak terintegrasikan, memindahkan switchgear lebih dekat ke pusat beban, mengubah voltase pendingin dari 280 volt menjadi 380 volt. Yang kelima yaitu peralatan medis dengan total biaya awal sekitar 7.500.000 US dollar ditambah 650.000 US dollar per tahun. Ada beberapa proposal penting yang diberikan, yaitu menunda beberapa item medis untuk menunda biaya sampai beban pasien meningkat untuk menciptakan kondisi impas seperti MRI, lab kateter jantung, kamera nuklir, dan gamma. Biaya modal diprediksi sekitar 5.300.000 US dollar, ini termasuk di atas. Mempertimbangkan untuk menambahkan peralatan terpilih untuk menghasilkan pendapatan tambahan seperti menambahkan 1 pemilih ultrasuara tambahan, menambahkan 3 tempat tidur tambahan,
dalam hemodialisis untuk pasien anak yang saat ini tidak tercakup, menambahkan 2 mesin sinar X radiografi seluler. Peralatan di atas akan menambah sekitar $675.000 per tahun dalam penghasilan tambahan. Area terbesar dari potensi penghematan pada peralatan medis seperti berikut: menghilangkan barang-barang yang berlebihan dengan perkiraan peralatan bangunan atau konstruksi, mendapatkan peralatan lokal dimanapun tersedia dengan biaya yang lebih murah, mengurangi jumlah yang tampak berlebihan dan beli peralatan pengganti atau produsen lain yang menghasilkan peralatan atau non-kepemilikan yang memadai untuk fungsi rumah sakit, menambahkan peralatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan rumah sakit secara keseluruhan, biaya tambahan. Prosedur rekayasa nilai. Prastudi. Setelah menerima dokumen proyek yaitu rencana dan dokumen desain yang dipilih, pengembangan desain, sampai anggota terpilih dari tim VE, saat ini estimasi tidak mencerminkan tingkat rincian dokumen. Daftar pertanyaan dan ide ditinjau pada hari pertama pekerjaan formal. Dokumen proyek ini ditinjau oleh spesialis tata letak peralatan medis. Komentar yang diterima spesialis peralatan medis dalam rumah sakit diberikan kepada klien dan tim desain. Komentar ini adalah ditinjau bersama konsultan oleh tim dan dimasukkan sebagai mana berlaku ke dalam gagasan dihasilkan selama pekerjaan formal. Rencana kerja. Tim Value Engineering menganalisis dokumen proyek yang diserahkan oleh tim desain. Ini adalah dokumen desain termasuk rencana perkiraan biaya dan laporan desain. Studi VE dibagi menjadi 6 bagian berbeda yang terdiri dari rencana kerja. Yang pertama, fase informasi, fase kreatif, fase penelitian, fase pengembangan, fase presentasi, fase laporan sesuai dengan agenda. Tim desain dan owner melakukan presentasi awal mengenai kendala desain dan pengembangan. Saat itu, gambar tambahan diserahkan ke tim. Perkiraan tingkat anggaran VE dengan menggunakan sistem. Format telah disiapkan di awal, estimasi ini diselesaikan dengan estimator tim desain. Estimasi digunakan untuk pembayaran biaya dan proposal. Studi kasus 2 rumah sakit dan kompleks perumahan staf. Prosedur rekayasa nilai yang pertama fase informasi, fase kreatif, fase penilaian, fase pengembangan, yang kedua fase presentasi, dan fase laporan. Fase informasi. Setelah mempelajari dokumen rekayasa terbaru, tim VM menjalankan fungsinya analisis berbagai komponen proyek. Fungsi dan sistem apapun adalah mengendalikan elemen dalam pendekatan VE keseluruhan. Prosedur ini memaksa peserta untuk berpikir dalam hal fungsi dan biaya yang terkait sebagai fungsi tersebut. Mempersiapkan analisis fungsi pembantu menghasilkan banyak ide yang akhirnya menghasilkan rekomendasi. Selanjutnya, fase kreatif. Langkah dalam studi rekayasa nilai ini melibatkan daftar ide kreatif. Selama ini, tim rekayasa nilai memikirkan sebanyak mungkin cara untuk menyediakan yang diperlukan fungsi pada biaya siklus awal yang lebih rendah dan peningkatan desain yang diperlukan fungsi. Selama fase kreatif, penilaian ide dibatasi. Fase penilaian. Dalam fase proyek ini, tim rekayasa nilai menilai dan memberi peringkat gagasan dihasilkan dari sesi kreatif. Sisi dari lembar kerja daftar ide kreatif digunakan untuk tahap ini, dan hasilnya disertakan di sisi kanan lembar kerja. Ide yang ditemukan tidak gratis atau tidak. Fase pengembangan. Selama fase pengembangan, studi rekayasa nilai, ide-ide terpilih diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Pengembangan terdiri dari desain yang direkomendasikan, biaya siklus hidup perbandingan, dan evaluasi yang tepat dari keuntungan dan kerugian dari rekomendasi yang diusulkan. Penting bagi tim rekayasa nilai untuk menyampaikan konsep rekomendasi mereka kepada desainer. Setiap rekomendasi memiliki ringkasan naratif untuk membandingkan metode desain asli dengan perubahan yang diusulkan. Sketsa dan perhitungan desain bila sesuai disertakan dengan rekomendasi. Selanjutnya fase presentasi dan fase laporan. Tahap terakhir dari upaya rekayasa nilai adalah presentasi dan persiapan rekomendasi. Rekomendasi VE selanjutnya disaring oleh tim VE sebelum hasil presentasi lisan. Di hari terakhir pekerjaan VE dilakukan presentasi. Rekomendasi yang terkandung dalam laporan ini dibuat untuk tim yang sama yang hadir. Di akhir pekerjaan, proposal VE ditinjau, diedit untuk kejelasan, dan dievaluasi ulang untuk perhitungan penghematan biaya. Rekomendasi dan alasan yang masuk ke dalam pengembangan setiap proposal dijelaskan dalam proposal yang disajikan. Lanjutnya lampiran lembar kerja FAS. Tabel 1, lembar kerja analisis fungsi dengan memperhitungkan awal dengan side work. Selanjutnya, lanjutan dari tabel 1, lanjutnya tabel 2. Lembar kerja analisis fungsi dengan memperhitungkan awal tanpa side work. Selanjutnya, lanjutan dari tabel 2. Setelah itu, lampiran cost atau work model. Gambar 1 ini menjelaskan cost atau work model rumah sakit dan komplek perumahan sebelum dilakukan value engineering. Selanjutnya, gambar 2 ini cost atau work model rumah sakit dan komplek perumahan sesudah dilakukan value engineering. Rekomendasi value engineering. Yang pertama, yaitu merevisi susunan lab klinis atau unit hemodialisa.
Desain awalnya, laboratorium klinis dan unit hemodialisa berlokasi di antara sumbu 10,15 dan A,F. Lokasi tersebut terbagi menjadi beberapa area, yaitu area untuk donor darah, lab klinis, dan untuk hemodialisa. Desain yang diusulkan memperhatikan penataan ulang dari lab klinis dan ruang donor sesuai gambar di bawah ini. Perubahan tersebut memungkinkan untuk peningkatan pemisahan antara area donasi dan donor dengan klinis, serta meningkatkan kemudahan akses pasien rawat jalan ke lab klinis dan pendonor ke area donasi. Selain itu, perubahan tersebut memungkinkan untuk dapat menambah 3 tempat tidur hemodialisa tambahan untuk pasien. Diskusinya yaitu pertama, keuntungan tata letak yang diatur ulang peningkatan aliran pasien rawat jalan ke laboratorium dan donor darah ke area donor, menjaga privasi yang diperlukan dari laboratorium klinis. Ini akan memungkinkan menambah tempat tidur hemodialisis yang akan meningkatkan pendapatan rumah sakit. Kerugiannya yaitu desain ini tidak mengakomodasi pasien anak. Tempat tidur tambahan akan ditunjuk untuk tujuan ini. Sketsa. Gambar 3 yaitu sketsa susunan lab klinis unit atau hemodialisa. Penghematan life cycle. Tabel 3 ini membahas tentang penghematan life cycle susunan lab klinis unit atau hemodialisa. Modal yang diusulkan yaitu sebesar 95.191. Tabungannya dikurangi oleh tabungan sebesar 95,191 dan dihasilkan total simpanan sebesar 95.191 dolar. Faktor simpanan tahunannya sebesar 9,43. Inilah tabel 4. Selanjutnya itu menjelaskan detail pembiayaan tim VE susunan lab klinis unit atau hemodialisa. Yang kedua itu merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan. Desain awal. Desain saat ini menggunakan panel dinding eksterior beton pracetak 7 inci untuk rumah sakit maupun perumahan. Desain yang menggunakan panel dinding pracetak 5 inci hanya untuk unit perumahan digunakan CMU, plester, dan cat tekstural. Diskusinya itu tim pembahas panel dengan pabrikan lokal yang mengindikasikan bahwa panel 5 kaki akan mencukupi. Perubahan ini akan menghasilkan bobot yang besar dan penghematan biaya. Rekomendasi untuk menggunakan CMU, plester, dan cat untuk perumahan didasarkan pada pembatasan anggaran. Biaya perawatan harus sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan yang membutuhkan pengecatan dan untuk panel dinding pracetak yang lebih tipis. Biaya ini tidak boleh melebihi nilai sebesar 3.000 US dollar per tahun. Ini adalah contoh gambar desain revisi panel pracetak eksterior. Selanjutnya penghematan life cycle-nya yaitu di tabel 5 menjelaskan bahwa ringkasan life cycle pada kolom asli itu modalnya sebesar 3.671.445. Yang diusulkan yaitu sebesar 1.781.181. Tabungannya sebesar 1.890.264.000 dan mendapatkan total simpanan sebesar 1.861.986.000 dolar. Faktor simpanannya sama seperti sebelumnya yaitu sebesar 9,43. Selanjutnya, tabel 6 menjelaskan detail pembiayaan tim VE mengenai panel pracetak eksterior. Setelah itu, nomor 3 yaitu mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Pada desain awal, bangunan gardu sekitar 9.500 SF untuk 6 trafo rumah untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, kapasitas trafo yang dibutuhkan adalah 9.000 kV arel. Dari gardu diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LF dari 3 x 300 ditambah 150 mm persegi kabel bertegangan rendah, lengkap dengan lubang utama dan sistem pendukung untuk memberi makan muatan listrik di semua bangunan dan pendingin. Desain yang diusulkan yaitu penggunaan distribusi tegangan tinggi menggunakan jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan trafo tipe oli dipasang di luar dekat konsentrasi beban. Trafo yang dipasang alas dari jenis Sweet Loop direkomendasikan. Diskusinya itu, keuntungannya dari perubahan desain tersebut adalah akan menghasilkan penghematan biaya awal dan LCC. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik dan tercapainya peningkatan layanan. Kerugiannya, pemilik harus memelihara trafo, umur trafo yang diharapkan tidak kurang dari 25 tahun. Kabel bertegangan tinggi ketika dipasang dengan benar memerlukan waktu perawatan yang lebih sebentar dari kabel bertegangan rendah. Selanjutnya, penghematan life cycle dijelaskan di tabel 7, yaitu penghematan life cycle-nya
Ringkasannya yaitu pada kolom asli modalnya sebesar Rp2.449.594.000. Diusulkannya sebesar Rp792.126.000. Tabungannya modalnya sebesar Rp1.657.469.000. O dan M tahunannya masing-masing sebesar Rp32.464, Rp13.492, Rp18.972. Sehingga total simpanannya sebesar $1.836.302. Faktor simpanan tahunannya sebesar 9,43. Selanjutnya yaitu tabel 8 menjelaskan detail pembiayaan tim VE konfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Tabel 9 membahas pembiayaan tim VE konfigurasi ulang sistem distribusi listrik yang direkomendasikan. Yang terakhir yaitu menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk unit hemodialisa. Desain awalnya, desain saat ini adalah untuk 4 tidur dalam unit hemodialisa. Desain yang diusulkan merevisi desain untuk menambahkan 3 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan bagi pasien anak dan unit sebelum melahirkan. Memindahkan unit ke ruang yang lebih besar. Diskusinya itu keuntungan unit hemodialisa sangat dibutuhkan, pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah membagi biaya awal dan membantu membiayai pengeluaran lain. Dengan melihat proyeksi pendapatan dan biaya terampil, titik impas atau break-even point kurang dari 1 tahun. Kerugiannya yaitu saat ini pasien anak-anak tidak dapat dilayani dengan baik. Penghematannya dijelaskan di tabel 10, ringkasan life cycle cost pada kolom asli, modalnya 0, O dan M tahunannya 0. Diusulkannya modalnya sebesar 105.000, O dan M-nya 0. Tabungannya modalnya minus 105.000, O dan M tahunannya 0. Total simpanannya sehingga sebesar 1.617.600 US dollar. Faktor simpanan tahunannya sebesar 9,43. Kesimpulannya, yang pertama yaitu tim VE mengajukan 56 proposal untuk perubahan. Mereka mewakili sekitar 16 juta dolar dalam potensi penghematan biaya awal dan lebih dari 265.000 dolar per tahun, ditambah lebih dari 5 juta dolar per tahun sebagai penghasilan tambahan. Kesimpulan yang kedua yaitu, sebagai tambahan, 22 saran desain disediakan untuk memperjelas desain, meningkatkan desain, atau meningkatkan biaya. Untuk owner, beberapa rekomendasi untuk pengurangan biaya ditangguhkan sebesar 19 juta US dollar yang diberikan. Kesimpulan yang ketiga yaitu, untuk memastikan kelanjutan biaya antara rekomendasi yang diusulkan oleh tim VE telah menggunakan estimasi proyek yang dikembangkan oleh tim VE bekerjasama dengan desainer dasar biaya. Jika ini tidak memungkinkan, tim VE menggunakan data yang disediakan oleh penaksir PM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.